Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Feniati, mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIM 857980459. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan intervensi yang dirancang khusus untuk kasus anak korban kekerasan orang tua melalui pelatihan parenting positif orang tua. Program ini membantu orang tua mendidik tanpa kekerasan, mengajarkan komunikasi yang baik, serta cara mengelola emosi saat menghadapi perilaku anak. Program ini dibuat karena masih banyak sekali orang tua yang mendidik anak dengan cara keras, misalnya memukul, memarahi, membentak, yang sebenarnya cara tersebut akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Program ini sendiri bertujuan untuk menyadarkan orang tua bahwa kekerasan berdampak sangat buruk kepada perkembangan dan juga pertumbuhan anak. Yang kedua, mengajarkan cara berkomunikasi yang lebih lembut dan penuh empati. Yang ketiga, melatih orang tua untuk menerapkan disiplin positif, yaitu membimbing tanpa menyakiti. Yang keempat, melatih orang tua untuk mengelola emosi agar tidak melakukan kekerasan lagi. Yang terakhir, menciptakan hubungan yang lebih aman dan hangat antara orang tua dan juga anak. Dalam pelatihan ini, media dan juga metode digunakan. Untuk media yang digunakan, yang pertama ada video edukatif tentang kekerasan pada anak. Yang kedua, ada modul parenting positif yang berisi cara-cara baru dalam mendidik anak. Dan yang ketiga, ada diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman antar orang tua. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan itu yang pertama bisa melalui pelatihan ataupun penyuluhan, diskusi, dan juga yang terakhir role play ataupun simulasi situasi nyata. Dengan cara ini orang tua tidak hanya menerima secara teori, tetapi orang tua melakukan secara langsung, berlatih secara langsung. Langkah-langkah pelaksanaan intervensi yang pertama, edukasi tentang dampak kekerasan pada anak. Pada tahap ini, orang tua akan menonton video yang menunjukkan bagaimana kekerasan bisa membuat anak takut, cemas, sulit percaya diri, sulit belajar, dan bahkan bisa menjadi trauma. Setelah menonton, orang tua diajak berdiskusi mengenai pengalaman mereka sendiri. Banyak sekali orang tua yang akhirnya sadar bahwa bentakan ataupun cubitan yang dianggap biasa itu sebenarnya menyakiti hati anak dalam jangka panjang. Tahap ini penting karena membuat orang tua menyadari bahwa kekerasan bukan solusi, tetapi masalah baru. Pelatihan komunikasi empati. Untuk langkah intervensi yang kedua, ada pelatihan komunikasi empati dan juga disiplin efektif. Pada tahap ini, orang tua belajar berbicara dengan cara yang lebih halus dan juga efektif. Orang tua juga harus belajar disiplin positif seperti membuat aturan yang jelas, memberi pilihan kepada anak, konsisten dan juga konsekuensi, dan juga memberi pujian saat anak berperilaku baik. Kemudian, orang tua dilakukan role play. Di situ orang tua diberi skenario, misalnya anak tidak mau belajar ataupun anak melakukan suatu kesalahan atau memecahkan barang. Mereka diminta untuk mempraktikkan cara menegur yang positif tanpa melakukan kekerasan kepada anak. Untuk langkah intervensi yang ketiga, ada simulasi mengelola emosi orang tua. Kekerasan sering terjadi karena orang tua lepas kendali pada saat marah. Pada tahap ini, orang tua diajari teknik sederhana seperti menarik napas dalam-dalam, menghitung sampai 5 sebelum berbicara, menjauh sebentar ketika sedang emosi, terus mengenali pemicu kemarahan. Simulasi dilakukan dengan contoh nyata, misalnya ketika anak membantah ataupun melakukan kesalahan, orang tua berlatih untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum merespon. Langkah intervensi yang terakhir itu ada pemantauan perilaku orang tua secara berkala. Setelah pelatihan, perubahan tidak akan terjadi 1 atau 2 hari, melainkan selama 2-4 minggu. Fasilitator kemudian memberikan umpan balik setiap minggu untuk memastikan perubahan tetap berjalan kepada orang tua. Dengan adanya program intervensi ini, sudah pasti ada hasil yang ingin diharapkan dari orang tua. Yang pertama, kekerasan terhadap anak berhenti. Terus orang tua menjadi lebih tenang dan tidak mudah marah. Cara mengasuhnya pun berubah menjadi lebih tenang dan juga efektif. Dan hubungan antar anak dan juga orang tua itu akan lebih terbuka dan juga lebih dekat. Anak yang sebelumnya takut akan menjadi lebih percaya diri, anak akan lebih terbuka dan juga merasa dicintai oleh orang tuanya.
Untuk kesimpulan pada program intervensi ini, kita sebagai mahasiswa yang mempelajari perkembangan anak dan pola asuh, kita dapat melihat bahwa kekerasan orang tua terhadap anak itu bukan hanya masalah sesaat, tetapi masalah yang berdampak panjang pada kesehatan emosi, perilaku, dan juga masa depan anak. Oleh karena itu, intervensi melalui program pelatihan parenting positif untuk orang tua ini menjadi sangat penting karena melalui program ini orang tua dibantu untuk memahami dampak kekerasan, menggunakan komunikasi empatik dan disiplin positif, dan juga belajar tentang mengelola emosi. Kita sebagai calon pendidik, kita sebagai seorang pendidik memiliki peran penting untuk menyuarakan pola asuh tanpa kekerasan, serta mendukung keluarga agar lebih sadar bahwa pengasuh yang baik berpengaruh pada kualitas generasi masa yang akan datang. Dengan memahami konsep dan praktik penting positif, kita tidak hanya belajar teori, tetapi bekal diri untuk ikut mencegah kekerasan pada anak yang ada di lingkungan sekitar. Saya Penny Fenianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.